Selamat datang di Zona Explore Edit. Ini merupakan aplikasi sederhana berbasis Excel. Gunakan Microsoft Office Excel versi terbaru agar semua fitur terbarukan. Sebelum buka aplikasi, langkah pertama, Anda harus atur Microsoft Excel terlebih dahulu. Ikuti langkah ini. Buka Excel, kemudian cari option dan klik. Jendela option akan terbuka, kemudian klik Trust Center. Klik lagi Trust Center Settings. Klik Macro Setting. Jika pilihannya masih di disable, silakan pilih Enable. Dan klik OK. Tutup Microsoft Excel-nya. Selanjutnya, buka aplikasi Rapor Profil Pancasila. Setelah aplikasi terbuka, jika ada notification Protect View, silakan klik Enable Content. Jika ada notification file di-block, silakan tutup aplikasi dan unblock terlebih dahulu. Caranya, klik kanan pada aplikasi, pilih Properties, centang Unblock, dan klik OK. Kemudian buka kembali aplikasi rapornya. Klik menu sekolah. Di sini kita mengisi data sekolah dan data siswa. Perhatikan. Kelas, pilihlah sesuai kelas masing-masing. Di aplikasi ini hanya dibuat untuk jenjang dini, dasar, dan sekolah lanjutan pertama. Isi data siswa. Di sini kita cuma perlu mengisi dua data saja, yakni nomor induk dan nama siswa. Dalam satu rapor hanya dapat memuat 40 siswa. Jika siswanya melebihi 40, silakan buat rapor baru. Setelah data sekolah dan siswa selesai diisi, pilih menu judul dan deskripsi. Dalam rapor ini, hanya memuat 3 proyek saja dalam 1 tahun. Silahkan rencanakan dan musyawarahkan dengan pihak sekolah untuk membuat proyek dalam 1 tahun. Isi judul proyek pertama sesuai rencana Anda, dan isikan juga deskripsi dari proyek tersebut. Di aplikasi ini, sudah dibuat contoh deskripsi judul, silakan diubah sesuai kebutuhan, kemudian isi proyek 2 dan 3 beserta deskripsinya. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu dimensi. Klik menu dimensi. Perhatikan sejenak, di menu ini tercantum dimensi, elemen, subelemen, dan capaian. Dimensi ini sudah disesuaikan dengan peraturan Kemendikbud Republik Indonesia. Perhatikan, di menu ini ada kolom P1, P2, P3 dan di dalam kolom tersebut ada tombol pilihan. Di sini kita harus memilih capaian dimensi dengan cara klik tombol pilihan sesuai capaian yang harus kita buat dalam 1 tahun. Kolom P1 itu adalah pilihan untuk proyek pertama, kolom P2, pilihan untuk proyek kedua, kolom P3, pilihan untuk proyek ketiga. Perlu diingat bahwa dalam satu proyek hanya bisa memilih maksimal 7 capaian saja. Setelah capaian proyek ini dipilih, sangat disarankan jangan diubah lagi jika kita sudah mengisi nilai proyek tersebut nanti, karena ini akan sangat berpengaruh pada kolom penilaian. Namun, jika sudah terlanjur mengisi nilai dan capaian ingin diubah, nilainya juga harus diubah seluruhnya. Dalam memilih capaian proyek ini, sebaiknya direncanakan dan dimusyawarahkan secara matang dengan pihak sekolah.
Kemudian klik menu catatan. Dalam menu ini, kita mengisi catatan proses berdasarkan kriteria. Silakan diisi secara manual. Di aplikasi ini, sudah dibuat berupa contoh catatan prosesnya, agar diubah sesuai kriteria masing-masing. Jika ingin mengubahnya, klik sel yang ingin diubah, kemudian klik di formula bar untuk mengedit kembali catatan proses. Jika catatan proses ini sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke menu penilaian. Pertama, klik menu proyek 1. Ini adalah judul proyek 1 yang telah kita buat sebelumnya. Di bawahnya ada kolom penilaian capaian yang berisi dimensi yang telah kita pilih sebelumnya. Di menu dimensi, scroll hingga ke bawah. Penilaian ini berakhir di catatan proses. Kemudian, ini adalah nama peserta didik kita, ditandai dengan nomor urut masing-masing. Nah, disinilah kita input nilai masing-masing siswa. Nilainya disesuaikan dengan dimensi yang akan dinilai. Kita coba isi nilai acak-acakan untuk setiap siswa. Perhatikan, perlu diingat, rentang nilai dimensi adalah skor 1-4. Jika dimensi kosong, kosongkan saja nilainya. Dan nilai untuk catatan proses adalah predikat A, B, C, dan D. Penilaian proyek 1 selesai. Lanjut ke proyek kedua, klik menu proyek 2, kemudian isi lagi seperti proyek pertama. Lanjut, proyek ketiga, sama juga cara pengisiannya seperti proyek pertama. Selesai ya. Kita sudah selesai mengisi nilainya, sekarang langkah terakhir yaitu menu rapor. Klik menu rapor. Beginilah tampilan rapornya. Di sini kita tidak perlu lagi mengubahnya, ini sudah dibuat secara otomatis dari isian sebelumnya. Di menu ini, kita cuma mengecek nilainya saja. Jika ada yang perlu diperbaiki, silakan perbaiki dari menu sebelumnya. Perhatikan kolom berwarna hitam, itu adalah nomor absen siswa. Untuk mengganti siswa selanjutnya, silakan klik tombol di samping kolom hitam. Tombol tersebut ada tombol atas dan bawah. Selanjutnya, kita akan mencetak rapornya, pilih nomor absen yang ingin dicetak. Kita coba pilih nomor 1. Kemudian, klik tombol Print Preview. Atau dengan kombinasi tombol pada keyboard, tekan tombol Ctrl tambah P. Inilah tampilan rapor yang akan kita cetak. Kertasnya sudah diatur menggunakan kertas A4. Selanjutnya, klik Printer. Jika ingin menyimpannya ke file PDF atau dokumen, pilih nomor absen, kemudian klik tombol simpan ke PDF. Setelah diklik, akan muncul jendela baru. Silakan ganti namanya sesuai nama siswa. Pilih tempat penyimpanan yang Anda inginkan. Contoh, saya akan simpan di folder videos. Kemudian klik tombol Publish. Selesai, satu siswa telah tersimpan. Untuk menyimpan siswa selanjutnya, silakan ulangi lagi dengan memilih nomor absennya. Sekian. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan hubungi Exmore ID. Salam luar biasa.